Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hadis tentang wadi'ah. Wadi'ah adalah barang titipan. Nah, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan wadi'ah dan saya pilih salah satunya untuk kita bahas di materi kali ini. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis, kemudian kita membahas tentang makna hadis, juga kita bahas tentang analisis tekstualisnya dan analisis kontekstualisnya. Nah, kontekstualnya. Nah, silahkan disimak dengan baik-baik dan mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Nah, jadi sebelum kita lanjut kepada pemahaman dan analisis, kita harus ketahui dulu tentang unsur-unsur hadis tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahasnya dari segi riwayat, sanad, dan matanya ya, serta mukharijnya. Yaitu mukharij itu adalah yang mendokumentasikan hadis tersebut di awal-awal ketika hadis itu dibukukan ya. Nah, hadasana Ubaidullah ibnul Jahmi al-Anmati. Jadi ini perawinya, mukhrijnya atau perawinya itu mendapatkan dari Ubaidullah ibnul Jahmi al-Anmati. Hadasana Ayyub ibnu Suwaid anil Musanna an Amri ibni Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man udi'a wadi'atan fala domana alaihi rawahu Ibnu Majah. Nah, jadi di sini ada beberapa nama yang disebutkan di pertama, yaitu tentang sanad dari hadis ini. Nah, kemudian yang meriwayatkan hadis ini itu adalah Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah ini dapat dari Ubaidullah dapat dari Ayub dapat dari Musanna dari Amr bin Shu'aib dari Shu'aib bapaknya. Nah, kemudian bapaknya mendapatkan dari kakeknya Amr. Nah, kakeknya Amr ini berarti dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis lafaz. Nah, analisis lafaz ini ada beberapa lafaz ya. Man udi'a wadi'atan fala domana alaihi. Nah, yang pertama udi'a. Nah, udi'a ini adalah kalau dalam nahwunya ya, dalam grammarnya itu adalah fi'il mabniun lil majhul. Nah, yang diartikan seseorang diberi titipan lalu ia menerimanya. Seseorang diberi titipan lalu dia menerimanya. Kemudian yang kedua ada domanun. Nah, domanun itu artinya denda sebagai ganti rugi sesuai kerusakannya. Atau istilahnya jaminan, gitu ya, jaminan. Jadi doman itu adalah denda sebagai ganti rugi. Nah, karena di sini kan kaitannya dengan barang titipan itu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan analisisnya, kajiannya tentang terjemah hadis. Nah, hadis ini terjemahannya berbunyi, barang siapa dititipi suatu titipan, nah gitu ya, maka tidak ada tanggungan atasnya. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya, atau tidak ada denda atasnya, atau tidak ada ganti rugi
atasnya. Nah, maksudnya begitu. Jadi kalau kita misalkan dititipi, itu ya, kita ini yang dititipi ini tidak ada tanggung jawab untuk mengganti kerusakan, kehilangan, ataupun kecacatan yang ada pada barang yang dititipkan kepada kita. Nah, status hadis. Nah, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki berkata, hadis ini statusnya dhaif atau lemah dari segi sanadnya, yaitu terdapat Al-Musanna bin Syabah, jadi ya, dan ada Ayub bin Suwaid sebagai perawi yang matruk atau hadisnya ditinggalkan. Jadi ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, tapi setahu saya juga ditulis ulang maksudnya ditulis ulang itu ya, ada seorang ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum, gitu ya. Beliau juga ahli hadis, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mencatut hadis ini kemudian dimasukkan ke dalam kitabnya bernama Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, di Bulughul Maram itu beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis bahwasanya menyampaikan status hadis ini bahwasanya hadis ini lemah. Nah, gitu ya, hadis ini lemah. Karena apa? Nah, dijelaskan oleh siapa namanya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ibanatul Ahkam. Nah, ternyata lemahnya di mana? Lemahnya dari segi sanadnya. Nah, ada dua perawi dalam sanad itu yang dianggap lemah, yang statusnya adalah matruk atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Oke, selanjutnya makna hadis. Nah, wadi'ah adalah benda yang dititipkan seseorang atau wakilnya kepada orang lain agar dijaga. Nah, gitu ya. Pada dasarnya akad wadi'ah atau penitipan bersifat amanah atas dasar kepercayaan dan termasuk akad tabarruk. Nah, tabarruk itu adalah tanpa imbalan. Titipan itu sebenarnya tanpa imbalan, gitu ya. Awal-awalnya dulu diperbolehkannya tanpa imbalan. Maka jika ada kerusakan, orang yang dititipi barang tidak bertanggung jawab atas barangnya kecuali orang yang dititipi ceroboh. Nah, gitu ya. Nitip bayi. Terus kemudian bayinya itu ditinggalkan. Ya ceroboh namanya. Akhirnya misalkan belum makan, nangis terus akhirnya kan gitu. Atau istilahnya popoknya itu nggak diganti misalkan gitu ya, nangis terus. Nah, ini awal dari adanya akad titipan dalam Islam. Nah, jika diharuskan adanya ganti rugi secara mutlak atas akad bersifat amanah, maka besar kemungkinan orang yang dititipi barang akan menolak sebab khawatir hilang atau rusak. Jadi istilahnya kalau kita itu dititipi, kemudian kita harus tanggung jawab atas barang itu, ya kita ya gimana, udah dititipi, tanggung jawab. Padahal kalau kita ceroboh ya, intinya kalau kita ceroboh. Kalau kita nggak ceroboh ya sudah. Kenapa mau dititipi doang? Nah, dari sini hadis ini itu menjelaskan ya bahwasanya orang yang dititipi barang itu tidak ada tanggungan atasnya. Tidak ada denda atasnya atau tidak ada ganti rugi yang harus dia ganti kecuali ceroboh. Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti gitu loh bahwasanya tidak semua yang dititipkan itu bisa diganti rugikan. Nah, nanti ada kita bahas setelah ini ya. Bagaimana ganti rugi, adanya ganti rugi dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas analisis tekstual hadis. Nah, satu, menerima barang titipan hukumnya sunnah, bahkan bisa jadi wajib, mubah atau haram. Jadi maksudnya gini, kalau kita dititipi orang gitu ya, itu gimana hukumnya? Nah, kalau kita dititipi orang. Kalau kita maksudnya gini, orang itu mau nitipkan barang. Ya. Orang mau nitipkan barang, otomatis dia akan melihat orangnya. Nah, misalkan kita dipercaya, kita istilahnya menurutnya orang itu, kita itu dipercaya sama dia.
kita tidak akan khianat, kita orang yang jujur. Nah, maka kita sunnah, gitu ya, sunnah menerima titipan itu. Nah, terus kemudian bisa jadi wajib. Wajib itu ya kayak misalnya nggak ada lagi orang yang dapat dipercaya di sekitar kita, sedangkan menurut orang lain kita itu yang paling dipercaya, maka wajib hukumnya. Nanti kalau dititipkan sama orang lain akan dibawa lari atau misalnya akan rusak. Mubah itu ya istilahnya boleh-boleh saja gitu ya. Nah itu kalau misalkan ya kita ini di sekitar kita ini orangnya ya istilahnya sama-sama lah, misalkan ya sama-sama baik, sama-sama atau sama-sama jeleknya. Jadi istilahnya dia nitipkan itu ya sudahlah, mana aja itu yang baik semua lah, gitu ya, itu mubah. Atau haram. Haram itu istilahnya kita ini memang punya sifat tidak amanah gitu. Dititipi tapi malah misalkan ya kalau makanan ada yang dimakan, atau istilahnya kalau uang ada yang dipakai, misalkan begitu. Nah, itu haram. Yang haram siapa? Kita ini menerima titipan ini haram. Kalau orang nitipi tidak haram, kita yang menerima titipan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua, barang titipan yang rusak atau hilang bukan tanggung jawab orang yang dititipi kecuali ada motif ceroboh. Jadi dalam makna hadis sudah jelas ya, bahwasanya barang titipan yang rusak atau hilang bukan tanggung jawab orang yang dititipi kecuali ada motif ceroboh. Kalau ada kecerobohan, maka dia harus mengganti sesuai kadar kerusakan itu. Lah terus hadis tadi gimana? Katanya lemah gitu ya, hadisnya lemah. Kok dibahas dan bisa jadi landasan? Jadi gini adik-adik semua, bahwasanya hadis yang saya kutip ini, kalau yang kemarin-kemarin itu sahih gitu kan. Penuturan sebelumnya itu sahih. Nah sekarang saya ngambil hadis yang lemah, tapi hadis lemah ini tetap bisa dijadikan pegangan atau landasan karena kelemahannya itu bukan hal yang fatal gitu ya. Status lemahnya itu bukan yang fatal, yang sangat lemah enggak. Terus kemudian bahwasanya barang titipan yang rusak atau hilang itu bukan tanggung jawab orang yang dititipi kecuali ada motif ceroboh. Ini landasannya tidak hanya hadis tadi, tapi adalah ijma ulama atau kesepakatan ulama. Nah, jadi kalau misalkan lah ini kan hadisnya dhaif gitu, kenapa kok dipakai landasan? Enggak, landasan ini ada lagi yang lain, yaitu kesepakatan ulama. Jadi gitu ya. Karena apa? Karena di hadis itu secara lafaz juga tidak ada yang bertentangan gitu ya. Kemudian juga dengan perlakuan Nabi, dengan perbuatan Nabi, ya kan? Nabi juga pernah nitip gitu ya. Bahkan Nabi itu termasuk orang yang banyak dititipi tetangga-tetangganya, karena Nabi itu orang yang amanah kan gitu. Dari sebelum diangkat menjadi Nabi sampai setelah menjadi Nabi, beliau tetap amanah, dititipi orang. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, upah atau ujrah terkait jasa wadiah. Nah, mayoritas ulama membolehkannya. Jadi misalkan saya membuka jasa titipan, seperti nitip mobil, parkir, ya, nitip motor, kemudian nitip apa lagi? Ya nitip yang lain, nitip kucing, nitip apa lagi? Ya, jangan anjing lah ya, nitip hewan peliharaan misalkan gitu ya, nitip rumah pengen dijagain, nitip kebun pengen dijagain misalkan. Nah itu boleh kita meminta upah gitu ya. Hanya saja upah tersebut atas jasa penyimpanannya atau pemeliharaannya. Nah, maksudnya apa? Di sini tergantung. Jadi ulama itu berbeda pendapat, kebolehannya ini atas jasa penyimpanannya atau pemeliharaannya. Otomatis dititipi itu misalkan dititipi kucing kan ya harus ngasih makan, bersihin kandangnya, mungkin mandiin, ngilangin kutunya, itu kan pemeliharaan itu. Misalkan rumah dititipi gitu kan, terus dibiarkan saja, tidak disapu, tidak dibersihkan sarang laba-labanya, kan gimana? Nah, di sini ulama itu hanya berbeda pendapat dalam jasa penitipan itu, yang diboleh diupahi itu penyimpanannya atau pemeliharaannya. Nah, misalkan nyimpan mobil, nitip mobil, otomatis kan butuh tempat, mungkin butuh garasi atau istilahnya butuh penjagaan kan gitu.
Nah, gitu ya. Nitip sepeda motor atau nitip apa barang yang besar atau barang yang banyak, nitip alat-alat toko misalkan. Ini kan butuh tempat. Nah, di sini ulama cuma berbeda apakah jasa penyimpanannya atau pemeliharaannya. Sama-sama titipan semua. Sehingga mensyaratkan adanya upah dalam akad wadiah diperbolehkan. Yang namanya akhirnya nanti wadiah bil ujrah. Titipan dengan upah. Jadi wadiah bil ujrah itu artinya titipan dengan upah. Kemudian yang keempat, menginvestasikan barang titipan tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran yang mengakibatkan pelakunya wajib bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kerugian. Yang mana ini menjadi yad domanah. Kalau tadi kan yad amanah. Yad amanah itu ya kalau rusak, orang yang dititipi tadi nggak tanggung jawab. Tapi sekarang, kalau misalkan ini ya, dititipi uang. Kemudian, saya menginvestasikannya. Saya misalkan memutar uang itu. Misalkan saya beli rumah, kemudian saya dititipi uang 500 juta. Kemudian saya beli rumah itu saya sewakan. Nah, gitu kan. Atau saya beli mobil itu saya rentalkan. Nah, misalkan gitu. Atau saya belikan intinya saya investasikan di saham misalkan begitu. Tanpa izin pemiliknya itu merupakan pelanggaran. Pelanggaran itu ya istilahnya itu tidak boleh gitu ya. Nah, kalau sampai saya melakukan itu berarti saya harus bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab untuk ganti kalau hilang, kalau rusak itu karena saya menginvestasikan. Kalau saya nggak investasikan, tak diemin aja ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau terjadi kerugian dan kerusakan. Gitu ya. Nah, 5. Jika terdapat keuntungan investasi harta titipan tanpa izin pemiliknya, maka dibagi dua, yaitu untuk pemilik harta dan penerima titipan sesuai kesepakatan. Ya, tadi kan, misalkan ternyata saya diam-diam membelikan uang yang dititipkan sama saya untuk di rumah, misalkan gitu. Kemudian saya sewakan. Kemudian karena 500 juta kan bagus, semuanya besar, bagus gitu ya. Nah, kemudian 1 tahun saya sewakan 20 juta misalkan gitu. Nah, otomatis 20 juta ini milik saya dan juga ada bagiannya si pemilik uang yang dititipkan kepada saya. Nah, gitu ya. Gimana persenannya? Ya terserah. Kesepakatan. Persentase lewat persentase atau gimana. Gitu caranya. Lo kan udah tanpa izin, Pak. Nanti ya istilahnya tanpa izin itu kan ini sifat manusia ya. Misalkan tiba-tiba saya minta uangnya sudah jadi rumah, uangnya sudah jadi mobil. Gitu kan. Loh, kok jadi mobil? Gimana ini? Ya, tapi ini ada saya sewakan kemudian laku. Nah, ini ada uangnya ya pasti mau juga uangnya kan gitu. Makanya daripada bertengkar otomatis kan dibagi dua uangnya. Terserah berapa persen itu ya sesuai kesepakatan. Nah, selanjutnya sekarang analisis kontekstual hadis. Yang mana hadis ini kita tarik ke zaman sekarang, yang mana zaman sekarang itu ada beberapa transaksi yang terkait dengan wadiah. Nah, kontekstualisasi makna yang pertama itu adalah akad wadiah pada tabungan dan giro. Nah, giro ini adalah pembayarannya itu pencairannya atau pembayarannya transaksinya pakai cek, biliet giro atau pemindah bukuan di bank syariah. Jadi tabungan sampean di mana? Di bank, baik bank syariah atau bukan bank syariah kan ada tabungan, ada giro kan gitu. Kalau kali kita ngambil di ATM itu kan pilih tabungan atau giro kan gitu. Kalau mau keluar uangnya itu. Nah, kalau tabungan itu transaksinya pakai ATM gitu ya. Kemudian ada limitnya, ada limit pengambilannya. Nah, sedangkan giro ini biasanya dipakai perseorangan atau badan usaha, misalkan sampean punya toko kelontong, punya peternakan, atas nama sampean sendiri. Nah, otomatis kan itu transaksinya besar, ratusan juta gitu ya. Nah, itu pakai cek. Nah, cek itu ya lembaran yang nanti dikasih bank. Kita buka rekening biro,
giro ya, nanti dikasih cek. Nah, kalau kita mau ngambil nyairkan tinggal ceknya itu. Kita mau bayar misalkan beli peternakan ya, beli sapi 100. Otomatis kan kalau satu sapi harganya 7 juta kan 700 juta jadinya. Nah, otomatis kalau transfer kan kelamaan nanti. Maka biar pembayaran cepat kita kasih cek. Cek kerek. Nah, cek ini bisa dicairkan di bank. Nah, gitu ya. Pakai biljet giro atau pindah bukuan. Ini adalah transaksi wadiah yang ada di zaman sekarang. Apakah penitipan yang konvensional yang nggak ada di bank syariah itu nggak ada zaman sekarang? Ya banyak ya, penitipan apa? Sepeda, penitipan motor, penitipan anak tadi, kucing, rumah, penitipan apa lagi? Jangan nitipkan istri aja ya pokoknya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada safe deposit box pada bank. Jadi bank itu punya tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan ini di safe deposit box ini ada 2 akad yang bisa dipakai, yaitu akad wadiah atau akad ijaroh. Nah, jadi maksudnya kita nyewa loker itu untuk menyimpan barang kita, atau kita menitipkan barang ini kepada bank yang bank nanti akan menyimpannya di loker itu. Nah, terserah pakai yang mana, kan sama aja gitu. Nah, ini berbayar semuanya, ini wadiah bil ujrah ya, wadiah dengan imbalan. Tidak ada sekarang siapa yang mau dititipi tanpa bayaran gitu ya. Nah, oke adik-adik sekalian, inilah dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga mudah dipahami ya tentang hadis tadi ya. Intinya tentang hadis tadi bahwasanya hadis man udi'a wadi'atan fala domana alaihi, barang siapa yang dititipi barang maka tidak ada tanggungan atasnya, tidak ada ganti rugi atasnya. Itu juga ada, itu akad wadiah yang awal, yang dasar gitu ya. Kemudian akad wadiah ini berkembang, ada titipan dengan sistem bayaran. Nah, kemudian ada juga tabungan dan giro di bank syariah atau safe deposit box. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang dan salah, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.